semuanya, perkenalkan aku Rizkyanti dari kelompok 5. Di sini aku akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Pertama-tama, apa sih pengertian dari penyelesaian sengketa konsumen? Jadi, penyelesaian sengketa konsumen adalah upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha akibat adanya kerugian yang dialami konsumen. Sengketa ini tuh biasanya timbul karena hak konsumen tidak terpenuhi, kayak barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Terus, untuk dasar hukum penyelesaian sengketa konsumen sendiri, perlindungan terhadap konsumen itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Yang pertama ada pasal 45 ayat 1 UU-PK, konsumen yang dirugikan berhak menggugat pelaku usaha. Kedua, pasal 45 ayat 2 UU-PK berbunyi sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Ketiga, pasal 47 UU-PK, penyelesaian di luar pengadilan dilakukan secara musyawarah untuk menentukan kesepakatan. Terus, asas penyelesaian sengketa konsumen. Biasanya, asas penyelesaian sengketa konsumen dalam UU-PK berlandasan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU-PK yang bertujuan menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Asas-asas itu meliputi yang pertama asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang terakhir asas kepastian hukum. Selanjutnya, jalur penyelesaian sengketa menurut UU-PK. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha itu dapat ditempuh melalui dua jalur. Yang pertama, penyelesaian melalui pengadilan, itu litigasi, dan yang kedua, penyelesaian di luar pengadilan disebut non-litigasi. Pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan jalur formal yang ditempuh apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil atau dipilih sejak awal oleh konsumen. Gugatan diajukan oleh konsumen ke pengadilan negeri sesuai pasal 48 UU-PK diselesaikan berdasarkan hukum acara perdata dan putusannya bersifat mengikat. Pihak yang berhak mengajukan gugatan menurut pasal 46 UU-PK, yang pertama, konsumen atau ahli warisnya. Yang kedua, sekelompok konsumen atau class action. Yang ketiga, LPKSM terdaftar. Yang keempat, pemerintah atau kerugian luas. Jalur litigasi memiliki kekuatan hukum yang kuat, namun prosesnya relatif lama dan biayanya itu relatif besar. Yang kedua, penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi itu tuh bertujuan mencapai kesepakatan secara musyawarah tanpa melalui proses hukum. Jadi, khususnya mengenai bentuk besarnya ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 47 UU-PK, proses ini tuh bersifat cepat, sederhana, dan biayanya ringan, serta dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK yang dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai pasal 49 UU-PK. Jadi prosedur penyelesaian sengketa di BPSK itu yang pertama pengajuan pengaduan, yang kedua pembentukan majelis pemeriksaan, itu biasanya terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Yang ketiga pemeriksaan dan penyelesaian melalui mediasi, konsilisasi, atau arbitrasi. Yang keempat itu putusan dari BPSK. Keputusannya biasanya dikeluarkan paling lambat 21 hari kerja sejak gugatan diterima. Ini menurut pasal 55 UU-PK. Selanjutnya, pelaksanaan dan keberatan. Biasanya keputusan wajib dilaksanakan dalam 7 hari kerja dan keberatan dapat diajukan ke pengadilan dalam 14 hari kerja. Ini tuh menurut pasal 56 sampai 57 UU-PK. Terus peran lembaga pendukung penyelesaian sengketa itu selain BPSK dan pengadilan, ada juga lembaga pendukung yang berperan menyelesaikan sengketa konsumen. Yang pertama, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, misalnya itu kayak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Yang kedua, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah.
Untuk kasus sederhana yang ada di Indonesia, kasus sengketa konsumen itu biasanya permasalahan utamanya dalam kasus sengketa e-commerce adalah pelanggan hak konsumen berupa barang yang diterima itu tidak sesuai deskripsi atau produknya ada cacat atau rusak, serta pelaku usaha yang mengabaikan keluhan dan menolak memberi ganti rugi. Biasanya kondisi ini tuh diperparah oleh transaksi yang dilakukan secara daring tanpa pertemuan langsung, sehingga pembuktian sulit dan posisi konsumen jadi lemah. Nah, penyelesaian sengketa konsumen pada kasus ini tuh, yang pertama kita bisa negosiasi langsung. Itu bisa dilakukan penyelesaian damai antara konsumen dan pelaku usaha, kayak refund atau pengganti barang. Ini nih bisa juga sesuai pasal 45 ayat 2 UU PK. Nah, yang kedua juga kita bisa pakai mediasi atau konsilisasi. Itu tuh bisa melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini harus netral dan tujuannya itu membantu mencapai kesepakatan. Yang ketiga itu juga bisa melalui BPSK atau biasanya ini tuh sengketanya diselesaikan melalui mediasi atau konsilisasi atau rebilatasi dengan keputusan bersifat final atau mengikat. Nah, itu tuh nggak bisa diganggu-gugat sama sekali udah. Ini nih seperti diatur di pasal 49 dan pasal 56 UPK. Selanjutnya, arbitrasi konsumen. Biasanya tuh ini tuh dipakai kalau disepakati dalam kontrak elektronik, ada kesepakatannya di kontrak elektronik itu. Jadi, sekian presentasi dari aku, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih.